طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، بالأمس الحمد لله انتهينا من القسم الأول للدرس التاسع، أليس كذلك؟ Kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari pelajaran ke-9. إذن اليوم وهذه الليلة إن شاء الله سندخل مباشرة إلى القسم الثاني من الدرس التاسع. لكن قبل ذلك، هل لديكن السؤال؟ هل منكن السؤال؟ Ibu ada pertanyaan? قبل أن نستمر إلى القسم الثاني. لا يوجد؟ لا يوجد. طيب، إذن مباشرة ندخل إلى القسم الثاني من الدرس التاسع. كما عرفنا أن الدرس التاسع ينقسم إلى قسمين، terbagi menjadi dua. لطول هذا الدرس، karena panjangnya pelajaran ke-9 ini. عرفنا أن القواعد كثيرة. Kita tahu bahwasanya kaidahnya lumayan banyak. والحوار أيضا، الحوار طويل جدا. Hiwarnya kemarin panjang sekali, ya kan Ibu ya? Maka dari itu pelajaran ini terbagi menjadi dua. طيب، في القسم الثاني هذا سندرس 4 مباحث. Di bagian kedua ini kita akan mempelajari 4 poin pembahasan. وهذه المباحث سهلة إن شاء الله. Dan pembahasan-pembahasan ini mudah insya Allah. المبحث الأول الالتقاء بين همزة الاستفهام وال. الالتقاء بين همزة الاستفهام وال، pertemuan antara hamzah istifham dan al. ثم المبحث الثاني بعض ضمائر النصب المتصلة، sebagian dhamir nasab, sebagian dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Dan ini sebenarnya sudah kita kenal, ini sudah pernah kita pelajari. Insyaallah ibu-ibu sekalian tidak ada kendala, tinggal sedikit mengulang saja. ثم المبحث الثالث، عفوا، المبحث الثالث حذف ألف ما الاستفهامية. Ini mungkin yang dari kemarin sempat kita singgung sedikit demi sedikit, ternyata baru di sini. Jadi ma al-istifhamiyah itu sebenarnya ada alifnya, ya kan Ibu ya? Tapi dalam kondisi tertentu alifnya itu boleh dihapus, jadi pendek, ma gitu saja. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ma al-mabahath ar-rabi' al-asma'u al-mausulah. Ism mausul, dan ini juga bukan hal yang baru bagi ibu sekalian, karena dimulai semester 2 kemarin kita sudah dikenalkan dengan ism mausul. Alladzi, allati, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Tapi sudah bentuk jamaknya juga belum ibu sekalian? Belum, masih mufradnya. Masih mufradnya saja, alladzi dan allati. Nah, di sini insyaallah kita akan dikenalkan bentuk jamak dari alladzi dan allati. Gitu ya Bapak ya? Mudah insyaallah. Mubasyarah ila al-mabahath al-awwal. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama ibu sekalian.
Al-mabhasul awal iltiqa'u baina hamzatil istifham wa al. Pembahasan pertama ini terkait dengan pertemuan antara hamzah istifham dan al. Sebelumnya ibu-ibu sekalian, sebenarnya pembahasan ini itu prakteknya itu tidak ada dalam percakapan sehari-hari, tidak ada. Prakteknya kaidah ini itu kita jumpai hanya ada di dalam mushaf Al-Quran. Kenapa kok demikian? Kenapa kok dipelajari di sini kalau hanya prakteknya ada di dalam mushaf Al-Quran saja? Pertama, kita harus memahami bahwasanya kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kitab ini sebenarnya dipelajari untuk persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Gitu ya. Jadi Ma'had Lughah di sana ada, kalau di Libya istilahnya I'dad Lughah, kalau di sana istilahnya Ma'had Lughah. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oh iya. Ada apa? Saya kira ngomong sama saya. Baik. Jadi kitab ini aslinya dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Madinah yang kemampuan bahasanya belum mencukupi. Itu biasanya dimasukkan ke Ma'had Lughah dulu, persiapan bahasa. Dan yang dipelajari diantaranya adalah kitab Durusul Lughah. Jadi memang sebenarnya kitab Durusul Lughah ini dipakai untuk persiapan tulabu ilmi syar'i, para penuntut ilmu syar'i. Dan nanti biasanya penuntut ilmu syar'i itu pembahasannya tidak akan jauh-jauh antara Al-Quran dan hadis, ya kan Ibu ya? Makanya di sini ada pembahasan ini untuk membantu memahami teks Al-Quran, membantu memahami ayat Al-Quran, karena beberapa di dalam ayat Al-Quran kita menemukan kasus seperti ini. Baik. Hamzah istifham bertemu dengan al. Ketika hamzah istifham bertemu dengan al itu sebenarnya juga diawali hamzah, ya kan Ibu ya? Hamzatul wasli, bedanya. Kalau hamzatul istifham itu adalah hamzatul qat'i, sedangkan hamzah pada al itu adalah hamzatul wasli, itu bedanya. Tapi dua-duanya sama-sama hamzah, ya kan Ibu ya? Ketika hamzah istifham bertemu dengan al, maka kedua hamzah itu dijadikan satu. Dijadikan satu menjadi hamzah yang panjang. Di sana jika ada pertemuan, ada keterangan di sana jika ada pertemuan antara hamzah istifham dan al, tatahawwalu ila maddin, maka berubah menjadi mad, berubah menjadi mad. Di dalam ilmu tajwid biasa disebut dengan mad badal, Ibu-ibu sekalian. Kalau Ibu-ibu ingat, mad badal itu hakikatnya adalah dua hamzah yang dijadikan satu, ya kan Ibu ya? Yes. Di antaranya ini kasusnya di antaranya seperti ini. Ada mad, ada hamzah istifham kemudian bertemu dengan al. Seperti contohnya di sana, al-biharu, aslinya al-biharu, hamzahnya dijadikan satu jadi al-biharu. Kalau di dalam mushaf Al-Quran mungkin kita pernah menemukan al-ana, Allahu, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Nah, Ala irobikum mandi. di sana ini contohnya a dan bertemu dengan al-ana, a-nya hamzah istifham kemudian bertemu dengan al-ana, maka cara membacanya dijadikan satu, jadinya al-ana, gitu ya Bu ya? Al-ana. Ini kalau di dalam percakapan sehari-hari nggak ada ini kelamaan. Al-ana. Tapi kalau di dalam mushaf Al-Quran kita menemukan ini, gitu ya Bu ya? Baik, seperti di sana contoh kedua juga, al-mudarrisu maridun. Nah, ini kok cocok banget ini konteksnya.
Al-mudarrisu maridun. Ini ketika bertemu seperti ini, dua hamzah seperti ini, maka dijadikan satu jadi al-mudarrisu Mudarris. maridun. Begitu ya, Bu ya? Kalau hari-hari juga gitu, Ustaz. Mudarris. Gitu. Gitu, Ustaz. Enggak, kalau dalam percakapan sehari-hari tidak ada seperti ini. Iya. Biasanya lebih mending pilihnya pakai hal. Misalnya halil mudarrisu maridun. Biasanya lebih milih pakai hal daripada memanjangkan hamzah. Kalau dalam percakapan sehari-hari, gitu ya. Tapi kalau di dalam mushaf Al-Quran kita menemukan ini. Pertemuan dua hamzah itu memang selalu ada, biasanya itu selalu ada penyesuaian ibu-ibu sekalian. Jadi antara dua hamzah, misalkan kalau di sini kan yang satu hamzah qat'i, kemudian yang satu hamzah wasal kan gitu ya. Maka di sini dijadikan satu panjang. Biasanya juga kalau misalkan ada pertemuan dua hamzah, dua-duanya hamzatul qat'i. Dua-duanya hamzatul qat'i biasanya dipanjangkan atau tashil. Biasanya dipanjangkan seperti itu juga atau tashil seperti a'jamiyun. A'jamiyun itu qiraah gharibah itu dalam mushaf Al-Quran. Aslinya a'jamiyun. Di sana ada dua hamzah berturut-turut, maka dibaca tashil jadi gitu. A'jamiyun. Gitu kan namanya. Ada juga nanti pertemuan dua hamzah, yang satu adalah hamzah istifham, sedangkan yang satu lagi adalah awal fi'il, seperti infa'ala, infataha, misalkan infataha maknanya terbuka. Kalau fataha kan membuka kan namanya. Kalau infataha maknanya terbuka. Nah, itu nanti kalau misalkan bertemu dengan hamzah wasal, bertemu dengan hamzah istifham maksud saya, itu hamzah wasalnya itu dihapus, betul-betul dihapus secara lafadz dan tulisan. Jadi anfataha seperti itu. Anfataha. Jadi bukan infataha tapi jadinya langsung anfataha. Intinya setiap kali ada pertemuan dua hamzah itu pasti ada penyesuaian. Seperti halnya pertemuan dua sukun, kan gitu ya, Bu ya? Ya, etikus. Iltiqa'u sakinain itu biasanya pasti ada penyesuaian. Demikian juga dengan iltiqa'ul hamzatain. Pertemuan dua hamzah itu biasanya pasti ada penyesuaian juga. Begitu ya, Bu ya? Kalau di sini dijadikan satu menjadi hamzah yang panjang. Jadi yang kita pelajari sekarang. Insya Allah mudah Ibu ya. Nggak ada kendala ya di sini. Iya. Ini hanya ada di mushaf kita menemukannya. Kalau dalam percakapan sehari-hari, biasanya orang lebih mending milih pakai hal. Maknanya kan sama kan Ibu ya? Kalau al-an? Gimana, Bu? Bukan matlab kalimi mukhaffaf. Kalau al-an? Gimana, Bu? Bisa Bu Anita silakan duluan. Halo? Halo. Ya Ustadz, ya. Enggak Ustadz, kalau kan kata Ustadz tadi kalau al-an, kalau al-an terus kalau misalnya hari-hari jadi hal apaan Ustadz? Halil-an. Oh, A-nya dihilangin ya. Oh, jadi A-nya diganti. Ya udah. Oke, Ustaz, saya tulis. Ya. Naam. Halil-an nadhhab. Halil-an. Biasanya dalam percakapan sehari-hari lebih milih pakai hal daripada memanjangkan hamzah seperti ini. Gitu, Mas. Karena agak ribet sih, Mas, kalau dalam percakapan kalau memanjangkan hamzah seperti ini. Ya kan, Ibu ya? Iya. Baik. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Sepertinya Bu Ashraf tadi mau bertanya juga. Iya Ustaz, kalau saya dapat itu yang al-ana itu mat lazim kalimi mukhaffaf.
Mat bertemu dengan huruf yang bersukun. Karena mat bertemu dengan huruf sukun. Ya. Mat Kan tadi pertama. Ustaz bilang mat apa tadi? Mat badal Ustaz ya. Mat badal. Bisa juga aslinya sih mat badal loh, aslinya secara asli. Tapi kalau mat badal bertemu dengan sukun, itu baru jadinya seperti itu. Kalau mat badal itu kan sebenarnya kan biasa seperti mat tabi'i kan Om ya. Nah, Tapi kalau misalkan kasusnya setelah mat badal bertemu dengan sukun, itu baru uh, berubah lagi hukumnya itu tadi. jadi mat apa itu? Ya, kalau misalkan tadi yang disebutkan Bu Ashraf apa Om? Mat Kalimim Ini mau khasaf. kalimul mukhaffaf. Nah, nggak masalah. Termasuk mat itu juga nggak masalah. Tapi aslinya ini jadi urutannya ada kronologi urutannya kan Om ya. Pertama itu ada pertemuan dua hamzah yang dijadikan satu. Itu aslinya adalah mat badal. Ketika menjadi mat badal, sudah menjadi mat kan aslinya tidak mat kan Om ya? Nah, Aslinya tidak mat. Ketika dua hamzah itu dijadikan satu, maka menjadi mat kan gitu ya? Setelah menjadi mat itu ketemu dengan al sukun, baru berubah lagi hukumnya. Gitu Om? nah Ustaz. Jadi kalau di Quran itu kan yang hamzatul istifhamnya tidak ada ya Ustaz ya. Nah, jadi langsung al gitu kan ya. Nah, gitu. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Baik. Soalun akhir. La yujad. Insyaallah tidak ada kendala ya Bapak ya. Yang penting gini lah gitu. Kalau ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal yang pada al itu maka jadi dipanjangkan. Baik, berikutnya Ibu sekalian kita langsung ke al-mabahats ats-tsani, pembahasan kedua Ibu sekalian. Ba'dhu dhamairin nasbi al-muttasilah. Sebagian dhamir muttasil yang dalam keadaan nasab. Ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk Ibu sekalian, ya kan Ibu ya? Dulu kita pernah mempelajari dhamir muttasil dalam keadaan jar. Dan dhamir muttasil dalam keadaan jar itu juga bisa digunakan dalam keadaan nasab, kan gitu Ibu ya? Dan nama-namanya juga sudah pernah kita mempelajarinya. Di antaranya di sini ada ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu perubahan dari ana, ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Om ya? Kemudian ada kaful mukhatab. Kaful mukhatab itu yang ka, perubahan dari anta. Kemudian ada haul ghaib. Haul ghaib itu hu, perubahan dari huwa. Baik, ini contoh-contohnya kalau dalam keadaan nasab. Kita gunakan domir-domir ini dalam keadaan nasab. Karirna ba'di. Khalaqani Allahu. Ma makna khalaqani Allahu? Allah yang telah menciptakanku. Khalaqani Allahu, Allah lah yang telah menciptakanku. Baik. Nah, maknanya di sana ada ya'ul mutakallim. Kalau khalaqanya adalah fi'lun madin, ya kan Ibu ya? Fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. Kemudian nunnya adalah nunul wiqayah. Harfun la mahala lahu min al-i'rab, harfun zaid, huruf tambahan yang tidak mempunyai kedudukan i'rab, kan gitu ya? Harfun zaid. Nunnya adalah nunul wiqayah. Harfun zaid la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf tambahan tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian al-ya itu adalah ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim ini adalah dhamirun muttasilun, ya atau ya? Dhamirun muttasilun, ya. Dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin. Ahsantunna fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Jadi ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun
fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bingung tidak Ibu sekalian? Domirun muttasil. Ada min soal? Jadi kalau sesuai urutan jumlah fi'liyah khalaqallahu ana gitu Ustaz ya. Nggak bisa. Nggak bisa karena ana itu tidak bisa digunakan dalam keadaan nasab. Ana itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Jadinya mau nggak mau urutannya dibalik seperti ini. Kalau urutan normalnya kan memang fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi kan gitu ya. Tapi kalau maf'ulun bihinya berupa dhamir muttasil, berupa dhamir lah. Kalau berupa dhamir, maka kan dhamir itu harus berupa dhamir muttasil, nggak bisa pakai dhamir munfasil. Ya atau ya? Kecuali kalau dhamir munfasil yang dalam keadaan nasab. Misalnya khalaqallahu iyaya. Iya. Oh, Iya. tapi kan itu belum kita pelajari kan Ibu ya? Belum. Dhamir munfasil yang dalam keadaan nasab seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, itu dhamir munfasil yang bisa dipisah tapi bisa digunakan dalam keadaan nasab. Jadi iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyaya, iyana. Itu dhamir munfasil semuanya dalam dhamir munfasil semuanya tapi dalam keadaan nasab. Tapi kalau yang ana, yang huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu itu semuanya dhamir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan ana itu misalkan khalaqallahu ana, nggak bisa. Mau nggak mau kalau kita mau menggunakan dhamir muttasil Ibu ya. Enggak tuh. Bismillah nurana. Cuman agak kecil. Agak kecil. Mendem suaranya Ustaz. Cek, halo, bismillah. Lanjut. Mendem Om ya? Suaranya mendem. Iya. Iya tadi. Sekarang juga mendem Mas. Oke. Kalau sekarang bagaimana? Masih mendem tidak? Enggak Ustaz. Sudah Ustaz. Nanti. Wow. Enggak Om ya? Jadi ini tadi kalau kita ingin menggunakan dhamir yang kita gunakan adalah dhamir muttasil karena kita belum mempelajari memang yang dhamir munfasil dalam keadaan nasab kan Om ya? Kita gunakan yang dhamir muttasil maka pakainya ya mutakallim dan kalau ya mutakallim itu dhamir muttasil itu harus bersambung maka ya mau nggak mau urutannya harus dibalik seperti ini. Tidak seperti urutan dasarnya fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi, maka fa'ilnya diakhirkan seperti ini. Bingung tidak Pak? Ibu Jadi maf'ulun bihinya di depan. Nah, maf'ulun bihinya langsung bersambung dengan fi'lunnya. Karena dhamir mutasil kan ya, harus bersambung. Kalau huruf nunnya itu tambahan ya Ustaz? Naam, huruf nun ini disebut nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Wiqayah itu artinya itu sebenarnya adalah melindungi. Seperti di dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya. Qu itu dari waqayati. Waqayati dan fi'il amrnya qi. Tapi kalau untuk jamak ditambah wawul jamaah jadinya qu gitu. Waqayati masdarnya wiqayah. Ya nunul wiqayah itu nun yang fungsinya itu untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi agar fi'lun itu tidak berharokat kasroh akhirannya. Karena yang bisa majrur itu hanya ism, ya kan Ibu ya?
Yang bisa majrur itu hanya ism. Sedangkan fi'lun itu tidak ada istilah fi'lun majrur. Ya atau ya? Mm-mm. Nah, jadi untuk melindungi fi'lun agar tidak berharokat kasroh, maka ditambahkan nunul wiqayah di sana. Karena setiap huruf yang terletak sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh, ibu-ibu sekalian. Setiap huruf yang terletak sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Kitabi, qalami, ya kan ibu-ibu ya? Iya. Nah, setiap huruf yang terletak sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Nah, untuk melindungi agar fi'lun itu tidak berharokat kasroh akhirnya, maka ada nun wiqayah di sana. Makanya di sana ada gombalan santri itu, cinta itu seperti nun wiqayah. Dia rela berkorban agar fi'lun tidak majrur gitu. Mantap. Ada ketemu beruang tajwid Ustaz. Gitu ya Bapak ya. Jadi nun wiqayah ini fungsinya Melihara. untuk Melihara keutuhan menjaga keluarga. menjaga fi'lun agar tidak kasroh. Iya. Jadi disambung dengan ya Untuk khusus yang untuk domir anak aja ya Ustaz. Nah, yang bersambung dengan ya mutakalim saja. Oh ya. Soalun akhar, Mahat, ada lagi pertanyaan? Oh ya, di sini ya mutakalim. Ya mutakalim itu aslinya sukun, ya kan Ibu ya? Yang mana? Ya mutakalim itu aslinya sukun, harokat tandanya. Kitabi, qalami, darabani, ya kan Ibu ya? Tapi di sini berubah menjadi fathah karena iltiqa'u sakin. Gitu Ibu ya? Jadi ya mutakalim kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya, maka jadi fathah. Terutama kalau bertemu dengan al, maka berubah menjadi fathah. Meskipun ini juga terkadang tidak selamanya berubah menjadi fathah, tapi seringnya berubah menjadi fathah. Baik, begitu ya Bapak ya. Nastamir Mahat? Nastamir. Berikutnya di sana ada kaful muqatab, ini perubahan dari anta. Misal, karena ba'di. Oh, di sana ada keterangan dong ya. Ya mutakalim fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Keterangannya agak terlambat ya. Baik. Karena ba'di. Khalaqaka Allah. Ma ma'na khalaqaka Allah? Allah menciptakanmu. Allah telah menciptakanmu. Ini rangkaiannya sama persis seperti yang di atas sebenarnya, ya kan Ibu ya? Betul. Jumlah fi'liyah khalaqa itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian kafnya itu adalah kaful mukhatab dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sedangkan lafzul jalalah maksudnya lafaz Allah di sana lafzul jalalah itu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Ya kan Ibu ya? Insyaallah enggak bingung ya. Dan ini kaful mukhatab ini juga dalam keadaan nasab, dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Berikutnya di sana ha'ul ghaib, perubahan dari huwa. Jadi ba'di. Khalaqahu Allah. Jayid, khalaqahu Allah. Ma makna? Allah telah menciptakannya. Jayid. Ini juga rangkaiannya sama persis. Hanya beda dhamirnya saja, ya kan Ibu ya? Khalaqa itu fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian al-ha di sana adalah ha'ul ghaib dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya?
Iya, Ustaz. Baik. Rangkaiannya tetap jumlah ismiyah fi'liyah ya Ustaz ya. Nah, rangkaiannya tetap jumlah fi'aliyah. Jadi ciri utama kita membedakan antara jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Kalau jumlah ismiyah itu diawali ism atau harfun musyabbahun bil ism. Afan, harfun musyabbahun bil fi'ali. Seperti inna dan kawan-kawannya. Itu kalau diawali inna dan kawan-kawannya itu juga jumlah ismiyah. Atau diawali mubtada, diawali ism. Sedangkan jumlah fi'aliyah itu selalu diawali fi'lun. Gitu ya. Selama masih diawali fi'lun maka itu jumlah fi'aliyah. Begitu ya. Aku mau tanya Ustaz. Gimana Om? Silakan. Kalau kemarin kan kita belajarnya jumlah fi'liyah itu kaidah utamanya kan fi'lun dan fa'il. Naam. Nah, urutan gitu ya. Kalau ini penyebutannya kan maf'ulun bihnya di kedua harusnya kan ditempatin oleh fa'il. Naam. Ini susunannya ini insya Allah dalam itu kalau arti insya Allah bisa. Cuma kalau susunannya itu saya anak-anak agak bingung ya Ustaz. Baik, jangan bingung Om. Ya, pertama jangan bingung. Jadi, naam, kaidah dasar yang kita pelajari sebelumnya, urutannya itu setelah fi'lun adalah fa'il. Baru setelahnya maf'ulun bihi, kan gitu ya? Tapi kenyataannya ketika kita sudah belajar seperti ini, maf'ulun bihi itu boleh disebutkan sebelum fa'il. Maf'ulun bihi itu boleh disebutkan sebelum fa'il. Yang tidak boleh itu adalah maf'ulun bihi disebutkan sebelum fi'lun. Itu yang nggak boleh. Gitu ya. Kalau maf'ulun bihi, kalau maf'ulun bihi disebutkan sebelum fa'il itu masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau disebutkan sebelum fi'lun itu yang nggak boleh. Gitu ya. Karena itu di antara syaratnya. Di antara syaratnya itu fi'lun itu tidak boleh diawali maf'ulun bihi. Atau maf'ulun bihi tidak boleh mengawali atau disebutkan sebelum fi'lun. Jadi jangan terlalu dibingungkan. Terkadang kita memang belajar itu bertahap. Jadi yang kita pelajari pertama itu adalah bentuk dasarnya biasanya. Gitu kan, Pak? Seperti nanti kita juga akan mempelajari rangkaian jumlah ismiyah. Kalau yang kita pelajari dulu jumlah ismiyah itu rangkaiannya mubtada dan khobar. Mubtada dulu baru khobar ya kan Ibu ya? Tapi kenyataannya ternyata bisa dibalik kan gitu ya? Kenyataannya ternyata bisa dibalik. Bisa khobar dulu baru mubtada. Dan bahkan bisa dihapus juga. Nanti akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ternyata bisa dihapus. Boleh. Misalkan mubtadanya yang dihapus hanya disebutkan khobarnya saja. Boleh juga sebaliknya. Khobarnya dihapus yang disebutkan hanya mubtadanya saja. Bahkan dua-duanya juga boleh dihapus. Tapi secara makna masih terkandung. Jadi gimana dong gitu? Gak kelihatan semuanya gitu. Nggak usah diomong. Biasanya seperti itu kasusnya itu kalau jawaban dari sebuah pertanyaan. Itu kalau jawaban dari sebuah pertanyaan itu biasanya sudah bisa dipahami. Misalkan hal hamidun fil masjidi, hal hamidun fil masjidi, itu hamidun fil masjidi kan mubtada dan khobar kan ya? Hamidun fil masjidi. Itu kalau dijawab na'am gitu saja. Itu sudah difahami. Di sana ada mubtada dan khobar yang tidak disebutkan tapi sudah difahami kan gitu ya? Oke. Jadi kasusnya ternyata bisa berkembang seperti itu. Jadi kalau yang di awal memang selalu kita mempelajari itu dasarnya gitu ya. Setelah itu kita kembangkan. Bagaimana Om? Bisa diotak-atik. Bisa diotak-atik. Makanya kadang itu bisa diakalin dong.
Ustaz, Mas Amir. Nastamir. Jadi insya Allah ini sudah tidak bingung Ibu ya. Ini Insya Allah. penggunaan dhamir muttasil dalam keadaan nasab. Ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk Ibu sekalian. Thayyib, nastamir Ibu sekalian. Berikutnya hadfu alifi ma al-istifhamiyah. Dihapusnya alif dari ma al-istifhamiyah. Seperti kita singgung tadi di awal, ma al-istifhamiyah itu aslinya ada alifnya. Seperti yang kita kenal sejak awal dulu di semester 1, ma ya artinya apa ya kan ya? Ma itu ada mim dan alif. Ya kan Ibu ya? Nah, jadi mimnya panjang, setelah mim ada alif di sana. Tapi alif ini boleh dihapus, Ibu sekalian. Kapan boleh dihapus? Di sana ada keterangan tuhdhafu alifu ma al-istifhamiyah. Boleh alif dari ma al-istifhamiyah ini boleh dihapus. Kapan? Idza dakhala 'alaiha harfu jarrin. Jika diawali huruf jar. Jadi setiap ma al-istifhamiyah jika diawali huruf jar apapun, maka boleh alifnya dihapus. Seperti yang mungkin paling familiar kita dengarkan dan kita baca itu awal surat An-Naba. Awal surat An-Naba kita membacanya bagaimana? Amma. Ya kan Ibu? Amma yatasaalun. Kalau kita lihat terjemahnya tentang apa? Kan gitu ya Ibu ya? Nah, amma tentang apa? Berarti ma-nya itu adalah ma al-istifhamiyah, ya atau ya? Aslinya itu adalah dua kata an dan ma. An dan ma'an itu huruf jar. Dan ma al-istifhamiyah. Nah, ma al-istifhamiyah kalau diawali huruf jar, maka alifnya boleh dihapus. Makanya di sana alifnya makanya di sana mimnya jadinya pendek. Jadinya amma. Kan gitu Ibu ya? Bukan amma, tapi amma. Ya atau ya? Mungkin kita juga sering membaca dan menemukan kasus-kasus lain seperti di sini. Min dan ma. Itu kalau disambung jadinya mimma. Nunnya itu idgham ke huruf mim dan alifnya dihapus jadinya mimma. Ya. Mimma. Mungkin kita juga sering mendapati kata ini di dalam mushaf ya kan Ibu ya? Mimma itu aslinya dua kata, min dan ma. Hanya saja min yaitu nun yang diidghamkan ke huruf mim dan ma al-istifhamiyahnya alifnya dihapus. Contoh karirna ba'di. Mimma khuliqal insanu. Ma ma'na mimma khuliqal insanu? Dari apa manusia diciptakan? Dari apa manusia diciptakan kan gitu ya Bapak? Mimma. Jadi syahidnya di sini mimma. Mimma itu aslinya dua kata, min dan ma. Tapi alifnya dihapus. Itu kan ya Bapak? Enggak bingung ya insyaallah. Berikutnya di sana karirna ba'di, ini yang kita bahas tadi. Di sana ada an dan ma. An itu huruf jar. Ma adalah ma al-istifhamiyah. Ini dijadikan satu, nunnya itu idgham ke huruf mim dan alif dari ma al-istifhamiyah ini dihapus. Jadinya amma. Gitu ya Bapak ya? Jadi ba'di. Amma yatasaaluna. Amma yatasaalun. Ma ma'na amma yatasaalun? Tadi Ibu sekalian? Tentang apa? Mereka saling bertanya-tanya. Yatasa'al itu maknanya saling bertanya-tanya. Kalau sa'ala artinya bertanya, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau sa'ala bertanya, kalau tasa'ala itu saling bertanya maknanya.
Insya Allah nanti pada saatnya kita akan membahas dan mempelajari pola-pola fi'lun seperti itu. Pola-pola fi'lun, Ya. tambahan-tambahan seperti itu fungsinya untuk apa. Semoga Allah memberikan kemudahan. Itu pembahasan semester 7 dan 8. Om. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Gitu. Baik, berikutnya Ibu sekalian, di sana ada bi. Bi itu juga harful jar. Kemudian ma adalah ma al-istifhamiyah. Ketika digabung maka jadinya bima. Bima. Bima, mimnya di sana alifnya dihapus. Jadi bima. Karena ba'di. Bima qataltal hayyata. Bima qataltal hayyata. Ma ma'na hadhihi jumlah? Dengan apa kamu telah membunuh ular? Dengan Itu. apa kamu telah membunuh ular tersebut? Ular itu. Assalamualaikum jami'an. Insyaallah nggak bingung ya, bima. Jadi kalau ada orang namanya Bima itu mungkin harusnya ada jawabannya kan gitu, Mbak. Baik, nastamir. Di sana ada satu lagi contoh. Li dan ma. Li itu harful jar. Kemudian ma adalah ma al-istifhamiyah. Ketika disambung maka jadi 5. Gitu Ibu ya. 5. Ini pertanyaan tentang alasan Ibu sekalian. 5. Ya kan Ibu ya? Yang dulu ada 5 ya Ustaz. 5 gitu ya. Yang sebelumnya kita juga mempelajari yang 5 itu ya. 5 itu aslinya 5 ini. 5 ini tapi di akhir kata atau di akhir susunan kalimat itu tidak ada kata lagi setelahnya. Ya, maka boleh ditambahkan ha usaktah. Jadinya 5 gitu. 5. Dimasukin bisa deh bukunya. Assalamualaikum jami'an. Saya nggak tahu ini urutannya harusnya 5 setelah pembahasan ini Bu ya. Baik. Jadi Nabi Adi 5 kharajta. 5 kharajta. Jayid. Kenapa engkau keluar kan gitu Ibu kan? Kalau diartikan. Kenapa engkau keluar? Jadi ini 5 itu menanyakan tentang alasan. Bagi. Al kharajta 5. Baik. Insyaallah tidak bingung Ibu ya, hal min soal tentang pembahasan ini. Jadi alif dari ma al-istifhamiyah itu boleh dihapus ketika ma al-istifhamiyah itu diawali huruf jar. Huruf jar apapun. Kalau di sini disebutkan ada 4 di sana min, an, bi dan li. Sebenarnya huruf jar yang lain pun juga boleh, nggak masalah seperti alama, ilama itu nggak masalah. Gitu Ibu ya. Wadih mahat. Iya. هل من سؤال؟ لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى مبحث بعده. Pembahasan berikutnya ini tentang al-asma'u al-mausulah. Ini juga bukan betul-betul hal yang baru untuk ibu-ibu sekalian, karena di semester 2 kemarin kita juga dikenalkan dengan ism mausul, yaitu alladzi dan allati. Ma ma'na alladzi wa ma ma'na allati? Yang gitu ya. Saya bilang dulu nadanya harus seperti itu, nggak boleh dirubah, nggak boleh yang gitu. Mat lain. Nggak boleh ada matnya. Yang gitu. Alladzi wa allati. Baik, alladzi itu lil mudzakar dulu ya kan Ibu ya. Dan allati lil muannats. Tapi dua-duanya untuk mufrad, ya atau ya? Iya. Di sini kita dikenalkan yang untuk jamaknya juga. Di sana mudzakar dan muannats dibedakan. Yang mudzakar mufrad misalnya karena ba'di. Manil fata alladhi dakhala al-fasl al-ana? Manil fata alladhi dakhala al-fasl al-ana? ما معنى من الفتى الذي دخل الفصل الآن؟ Siapa pemuda
yang telah masuk ke kelas sekarang. Siapakah pemuda yang sedang masuk kelas ini? Gitu kan ya? Siapakah pemuda yang sedang masuk kelas ini? Terkadang itu fi'lul madhi itu bisa menunjukkan makna sekarang kalau ada qarinah, kalau ada isyarat. Seperti lafaz al-ana. Al-ana itu kan menunjukkan isyarat waktu sekarang kan Ibu ya? Demikian juga dengan fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu terkadang itu bisa menunjukkan waktu lampau juga kalau ada qarinah. Nanti pada saatnya insyaallah akan kita pelajari. Baik, Ustaz. Seperti doa. Seperti doa misalkan rahimahullah, ghafarahullah, hafizahullah, itu semuanya fi'lun madhi ya kan Ibu ya? Fi'lun madhi, ghafarahullahu, hafizahullahu, semuanya fi'lun madhi. Tapi maksudnya apakah sudah terjadi? Kan doa itu untuk yang akan datang, ya atau ya? Iya. Jadi tidak selamanya fi'lun madhi itu menunjukkan waktu lampau. Nah, secara dasar, secara asal fi'lun madhi itu menunjukkan waktu lampau. Tapi kalau ada qarinah, ada isyarat yang menunjukkan, itu terkadang bisa menunjukkan waktu yang akan datang. Begitu ya? Baik. Seperti di sini, Mail fatal ladzi dakhala al-fasl al-ana. Siapakah pemuda yang sedang masuk kelas ini? Gitu ya. Baik, ini syahidnya di mana? Syahidnya di sana kata alladzi. Ketika man'utnya di sana mufrad mudzakkar al-fata itu mufrad mudzakkar ya kan Ibu ya? Maka ism mausulnya juga kita menggunakan mufrad mudzakkar yaitu alladzi. Begitu ya Bapak ya? Berbeda ketika kita rubah menjadi jamak. Mudzakkar jamak naqra jarirna ba'di. Manil fityatul ladzina dakhalul fasla al-ana? Manil fityatul ladzina dakhalul fasla al-ana. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Siapa para pemuda yang telah masuk ke dalam kelas sekarang? Siapakah para pemuda yang sedang masuk kelas sekarang? Gitu ya? Baik. Di sini kalau kita perhatikan di sana ism mausulnya berbeda. Beda atau beda? Beda. Nah, di sini pakainya alladzina, ya kan Ibu ya? Kenapa demikian? Karena di sana sebelumnya silatul mausulnya di sana al-fityah itu jamak mudzakkar ya atau ya? Iya. Jamak dari al-fata jamaknya al-fityah. Al-fityah karena al-fityah itu jamak mudzakkar maka ism mausulnya juga jamak mudzakkar bentuknya alladzina. Baik. Jadi alladzina itu bentuk jamak dari alladzi, begitu ya Ibu ya? Yes. Dan ini juga sering kita temukan ketika membaca Al-Qur'an. Ya kan Ibu ya? Iya. Alladzina amanu, alladzina kafaru, gitu kan. Baik. Berikutnya Ibu sekalian kita berpindah ke yang muannats. Muannats mufrad. Karena ba'di. Manil fatatu allati dakhalatil fasl al-ana? Manil fatatu allati dakhalatil fasl al-ana? جيد. من الفتاة التي دخلت الفصل الآن؟ ما معنى؟ Siapa pemudi yang telah kelas sekarang? Siapakah pemudi yang sedang masuk kelas sekarang? Mau tahu aja ya. Baik. Di sini syahidnya di sana ism mausulnya pakainya allati. Kenapa demikian? Karena kata sebelumnya di sana mufrad muannats ya kan Ibu ya? Al-fatatu. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya al-fata itu mudzakkar, mufrad mudzakkar. Al-fityatu jamak mudzakkar. Sedangkan di sini al-fatatu mufrad muannats. Maka
Ism mausulnya juga bentuknya mufrad muannas, yaitu allati. Wadih ya Mahat? Wadih. Nah, jayyid. Tapi ketika kita rubah menjadi jamak, jadi jamak muannas, maka karirna ba'di. Manil fatayatul lati dakhalna al-fasl al-ana? Manil Manil fatayat dakhalna fasla. مرة أخرى من الفتيات اللاتي دخلنا الفصل الآن؟ ما معنى هذه الجملة؟ Apakah para pemudi yang telah masuk? Siapakah para pemudi yang sedang masuk kelas sekarang? Para pemudi, kan gitu kan di sana syahidnya allati di sana pakainya ism mausulnya jamak muannas karena sebelumnya katanya juga jamak muannas yaitu al-fatayat ini jamak muannas, maka ism mausulnya juga menggunakan jamak muannas allati. Ism mausul dari jamak muannas itu ada dua bentuk ibu-ibu sekalian, dan dua-duanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada allati dan ada allai. Boleh menggunakan dua-duanya sama saja, maknanya sama saja. Begitu ibu ya? Ya bingung ya. Di sana ada allati dan ada allai. Jadi boleh pakai ta, boleh pakai hamzah. Tapi lamnya sama-sama panjang dua-duanya. Allati atau allai. Nggak bingung ya insyaallah? Baik, di sana kalau kita perhatikan lagi betul-betul di sana, ketika di sana katanya itu di sana kan ada yang mufrad mudzakkar, ada yang jamak mudzakkar, ada yang mufrad muannas, ada yang jamak muannas. Maka ism mausulnya menyesuaikan semuanya. Al-fata alladhi, al-fityatul ladina, al-fatatul lati, al-fatayatul lati. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul lagi, yang menyesuaikan itu tidak hanya itu saja, tapi fi'lunnya juga menyesuaikan, ya atau ya? Fi'lunnya menyesuaikan di sana. Ada dakhala, kalau mufrad mudzakkar dakhala, kalau jamak mudzakkar dakhalu, kalau mufrad muannas dakhalat, kalau jamak muannas dakhalna. Gitu Ibu ya? Jadi tetap menyesuaikan di sana. Kalau setelah ism mausul ada fi'lun, maka fi'lunnya tetap menyesuaikan. Begitu Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad, in kana la yujad fanastamir. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan Ibu sekalian. Langsung di sana at-tamrin at-tasi'. Latihan 9. Kok tiba-tiba 9? Nah, karena ini melanjutkan dari bagian yang pertama kemarin. Kemarin kita terakhir latihan 8 Ibu sekalian. Di sini lanjutannya latihan 9. Gitu Ibu ya? Jadi masih nyambung dengan bab 9 bagian pertama kemarin. At-tamrin at-tasi'. Ta'ammalil mithala. Perhatikan contoh berikut ini. Thumma adkhil hamzah istifhamin 'ala al-jumal al-atiyah. Kemudian tambahkan hamzah istifham pada susunan-susunan kalimat berikut. Misal, karena ba'di. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Ma ma'na al-biharu jam'ul bahri? Al-biharu jamaknya al-bahru. Al-bihar adalah bentuk jamak dari Bahru. bahar. Kalau kita artikan betul-betul malah bingung nanti ya. Laut adalah jamak dari laut. Laut. Baik.
lautan gitu ya, lautan. Lautan, ya gitu. Lautan adalah jamak dari Laut. gitu ya. Ya, yang penting gitu lah. Al-biharu jam'ul bahari. Al-biharu jam'ul bahari. Ketika kita tambahkan hamzah istifham, maka jadi bagaimana? Karirna ba'di. Al-biharu jam'ul bahri. Biharu jam Ini ada penyesuaian tadi kan Ibu ya. Kalau hamzah istifham bertemu dengan al, maka dua Panjang. hamzah itu diidghamkan, dijadikan satu hamzah yang panjang. Jadinya al. Gitu Ibu ya. Wadih mahat? Wadih. Assalamualaikum jami'an. Kita langsung di sana ada latihan di bawahnya. Nah, ini kita diminta untuk menambahkan hamzah istifham begitu saja, tidak ada yang lain-lain lagi, tidak perlu ada tambahan-tambahan atau jawaban yang lain, tinggal ditambahkan hamzah istifham saja. Gitu Ibu ya. Nabda min, kalau kemarin dari Bu Anita, al-yaum nabda min Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni. Raqam 1. Gimana Om? Lupa jadinya gimana ini? Gimana Om? Ana al-ana al-ana. Nah, aslinya al-ana kharajtu atau kharajta enggak masalah. Al-ana kharajta, na'am. Kharajta itu lebih cocoknya kharajta. Al-ana kharajta. Kalau ditambah hamzah istifham jadinya bagaimana Bu Yuni? Al-ana apa sih al-ana? Jadi hamzahnya, nah, jadi hamzahnya dua hamzah itu dijadikan satu hamzah yang panjang kan, jadinya al-ana kharajta, gitu Om ya. Bingung tidak Bu Yuni? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak Om ya. Alaikum. Al-ana kharajta. Jawabannya seperti itu. Tahmahanaik nastamir raqam 2. Raqam 2 Bu Siti Khadijah. Tafadhal ya Om, dicoba Om. Bu Siti Khadijah. Halo? Bu Siti Khadijah? Bisa bersambung? Iftahi mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya Om. Kalau belum bisa bersambung Bu Siti Khadijah, mungkin kita lanjutkan berikutnya. Nampaknya Bu Kurnia lam tahduru. Berarti langsung ke Bu Dita. Bu Edita, tafadhali raqam 2 Bu Dita. Al-yaumu. Al-yauma. Oh, al-yauma ya. Nah, hari ini. Al-yauma roja'a abuka min Damas. Min Dimashq. Min Dimashq. Damaskus. Nah, Damaskus Om. Damaskus, ibu kota Suriah. Ibu kota Suriah. Dulu setelah ini termasuk kota besar dan bersejarah di dalam Islam, dalam sejarah peradaban Islam. Jadi ini menjadi pusat peradaban setelah runtuhnya Baghdad. Setelah kota Baghdad runtuh, itu pusat peradaban itu beralih ke kota Damaskus. Jadi keilmuan, teknologi itu pusatnya Damaskus setelah Baghdad runtuh. Baghdad. Dimashq. Dimashq. Kalau ditambah hamzah istifham bagaimana Bu Dita? Al-yaumanya ya jadinya ya. Nah. Al-yauma roja'a abuka min Dimashq. Ahsanti. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Astaghfirullah alaik. Gitu ya, enggak bingung ya? Iya, insyaallah.
فتح الله عليك. بعد أبو ديتا أبو ديوي، تفضلي أبو ديوي رقم 3. Abu Dewi, apakah bisa bersambung? Iftahi mikrofon. Baik, Bu Dewi belum bisa bersambung mikrofonnya. Kalau belum bisa bersambung, mungkin kita lanjutkan ke Bu Ashrahah. Tafadhali Bu Ashrahah, raqam 3. Al-mudarrisu maridun. Naam. Al-mudarrisu maridun. نعم أحسنت. المدرس مريض. المدرس مريض. Jawabannya لا الحمد لله شفي المدرس. Iya. Sufi. شفي alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah berkat doa. Oh iya. Betul. Pas ya. Baik, فتح الله عليك. Insyaallah enggak ada kendala Bu Ashrah. Berikutnya Bu Anita, tafadhali raqam 4. Al-mudiru qala hakadha. Naam. Al-mudiru qala hakadha. المدير قال هكذا. أحسنتي. المدير قال هكذا. Apakah kepala sekolah berkata demikian? فتح alaik Bu Anita. Ini tadi tidak ada yang terlewatkan ya? Sudah menjawab semua ya? Tadi yang belum bisa terbuka mikrofonnya Bu Siti Khadijah dan Bu Dewi. Nah, berarti 4 yang menjawab. Baik, fatahna alaikum jami'an. Na'ud ila Bu Yuni, tafadhali raqam 5 Bu Yuni. Ya, Ustaz. At-talibul jadidu. Apa ini kasih? Kasaro. Oh, kasaro. Apa kasaro, Ustaz? Maksur, kasaro. Kalau kasaro fi'lunnya mematahkan atau memecahkan. Oh. Kasaro hadal kursiyun. Hadzal kursiyya. Oh, kursi ya. Naam, kasaro itu memecahkan fi'lun. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila talib. Oh iya. Hadza itu maf'ulun bihi. Ya kan, ya? Kemudian al-kursiyya itu badal dari maf'ulun bihi hadza. Jadi ikut mansub. At-talibul jadidu asaro hadal kursiyah. Ahsant. Talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Alhamdulillah. Ya ada kendala ya insyaallah, tinggal ditambahkan hamzah panjang saja. Talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Alhamdulillah ini nastamir. Ini Bu Siti Khadijah betul-betul tidak bisa bersambung mikrofonnya, suaranya. Kalau misalkan udah bisa, berarti kembali lagi kita ke Bu Dita. Tafadhali raqam 6 Bu Dita. Hadza talibu doro buka. Darabaka. Oh iya. Darabaka. Box. Hadza talibu doro baka. Ini berarti dipotong ya Ustadz ya? Jangan dipotong Om. Kasihan Om. Hadza yang panjang jadi to-nya apa tetap? Enggak ada yang dipanjangkan Om, tetap Om jadinya Om. Karena di sana enggak ada pertemuan antara dua hamzah kan Om ya? Enggak ada pertemuan antara hamzatul istifham dan hamzah wasl. Ya atau ya? Iya. Jadinya bagaimana Om? Hadza talibu dorobaka. Sama ya? Kalau ditambah hamzah istifham jadinya bagaimana? Hadza talibu
Dorobaka. A-nya mana? Hamzahnya mana? Hamzah istifham. Oh iya. Hada at-tolibu Enggak. dorobaka. Kata tanya itu gimana? di awal, Kata tanya itu di awal. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata tanya itu di awal. Jadi hadza talibu darabaka, kan gitu ya? Bingung tidak? Oh, nambah kata tanya di depannya. Enak. Jadi jangan dipaksakan harus hamzah istifhamnya harus bertemu dengan al, enggak. Jadi pertanyaan itu tetap di awal. Istifham itu tetap di awal gitu ya. Oh, iya. Jadi ahadza talibu darabaka, jadi tidak ada perubahan menjadi panjang. Tinggal ditambah hamzah istifham saja. Bingung tidak Bu Dita? Insya Allah enggak. Ini ya agak jebakan ini. Kadang-kadang kitab Durusul Lughah itu seperti ini. Tiba-tiba ada jebakan gitu. Jebakan Batman. Ahadza talibu darabaka, gitu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Insya Allah. جيد فتح الله عليك. هل من سؤال أمهات؟ لا يوجد. لا يوجد. فتح الله عليكم. Baik, نستمر إذن. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. At-tamrin al-ashir, latihan ke-10 Ibu-ibu sekalian. Ta'ammalil mithala, perhatikan contoh berikut ini. Thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan contoh tersebut. Contoh misal di sana, karimna ba'di. Man khalaqaka? Man Man khalaqaka? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allah. Khalaqani Allah. Jayid. Berarti tamrin ini, latihan ini sebenarnya adalah latihan terkait dengan penerapan dhamir muttasil dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Jayid. Di sana kita lihat latihannya. Di sana hanya ada 3 nomor. Man darabaka, man sa'alaka hadha su'ala, ara'aka al-mudarrisu fil masjid. Baik. Ini pertanyaannya secara langsung semuanya. Pertanyaan apakah kamu? Berarti jawabannya disesuaikan. Baik, tadi terakhir Bu Dita, berikutnya Bu Dewi. Bu Dewi mikrofonnya belum bisa bersambung. Bismillahirrahmanirrahim Bu Dewi. إذن مباشرة بعدها وأشرحها. تفضلي. رقم 1 وأشرحها. Man darabaka? Darabani ummi. Bagaimana? Man darabaka? Darabani ummi. Baik. Agak sadis ya, Ma. Tapi jumlahnya sebenarnya betul. Darabani ummi, tapi kita harus menyesuaikan di sana Ibu sekalian. Bu Asyrah. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'lunnya itu harus ada tambahan tidak? Harus ada tanda muannas. Yang mana? Apa Ustaz? Kalau fa'il, kan di sana tadi darabani ummi. Ummi itu muannas ya atau ya? Fa'ilnya muannas. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'lunnya itu harus ada tambahan huruf tidak? Darabatani ya Ustaz. Darabat. Iya. Ni. Oh iya, Ustaz. Ya muannas, ummi ya. Betul sekali. Ini ummi. Darabat ni ummi. Gitu ya? Darabat ni ummi. Fatahullah alaih. Jadi kalau fa'ilnya muannas maka harus disesuaikan fi'lunnya ada ta'nisnya kan gitu ya? Darabat ni ummi. Tapi kalau misalkan mudahnya kita sebutkan saja fa'ilnya misalkan nama orang gitu. Kalau di sini coba kita lihat di layar. Darabani Zaidun. Zaidun ini kan mudzakkar, jadi langsung saja kan gitu. Darabani Zaidun. Hadis juga Ustaz. Tapi terkadang itu di dalam kitab-kitab nahwu yang dasar itu selalu pemeran utamanya itu 2, Zaidun sama Amrun.
Entah doroba Amrun Zaidan atau doroba Zaidun Amron. Itu Saling memukul ya. pemerannya selalu dua itu biasanya. Kalau dalam contoh-contoh kitab Nahwu dasar seperti Al-Jurumiyah atau yang lain-lain. Baik. Nastamir. Ini kalau doroba ini sebenarnya kurang mendidik. Berikutnya Bu Anita, tafadhali raqam 2. Man sa'alaka hadza su'al. Hadza su'ala. Ahsanti. Man sa'alaka hadza su'ala? Nanyanya ke siapa? Ke saya ya. Oh iya. Atau kita rubah menjadi mu'annas biar lebih menghayati. Man sa'alaki hadza su'ala? Oke. Sa'alani al-mudarrisu. Jayyid. Sa'alani al-mudarrisu. Kok bisa persis sekali. Sa'alani al-mudarrisu. Tadi belum ngintip kan, ya? Belum, Ustaz. Ya, Masya Allah. Kosong lagian. Jangan-jangan bisa menerawang Bu Anita. Sa'alani al-mudarrisu, gitu ya. Sa'alani al-mudarrisu. Tapi kalau misalkan fa'ilnya yang lain nggak masalah. Misalkan sa'alani Zaidun. Sa'alani Zaidun. Sa'alani zamili, gitu ya. Sa'alani zauji. Sa'alani zauji. Ahsanti, ya Masya Allah. Interogasi. Apa Ustaz? Naam? Boleh sa'alaniyal gitu boleh Ustaz? Naam, boleh. Sa'alani al-mudarrisu. Nah, kalau tadi kan saya bacanya mungkin tidak disambung ya, diputus ya. Sa'alani al-mudarrisu. Kalau disambung jadi sa'alani al-mudarrisu. Nah. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Nastamir wa na'ud ila Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni raqam 3. Aro'aka al-mudarrisu fil masjidi. Ahsanti, Masya Allah. Aro'aka al-mudarrisu fil masjidi. Al-jawab? Jawabnya Pelan-pelan di sana kalau ada pertanyaan A itu jawabannya antara na'am atau la, ya atau ya? Iya. Oh iya. Kalau ada pertanyaan A, itu pertanyaan A itu jawabannya antara na'am atau la. Berarti terserah Bu Yuni, ini bagaimana? Naam. Naam. Ro'aita. Oh, wow. Kalau di sana kan kafnya ini kan sebagai maf'ulun bihi kan ya. Seperti tadi yang di atas tadi yang pertama dorobaka jadi dorobani. Sa'alaka jadi sa'alani. Khalaqaka jadi khalaqani. Gitu. Kalau ro'aka jadi ro'ani. Ahsanti. Jadi na'am ro'anil mudarrisu fil masjidi. Ahsanti. Na'am ra'aniyal mudarrisu fil masjidi. Na'am ra'aniyal mudarrisu. Bingung tidak Bu Yuni? Iya, tadi saya pikir ro'aka tuh masing-masing ya ro'aka jadi gini ya. Nah, kalau ro'aita itu kamu telah melihat kan gitu ya. Iya. Di sini kan fa'ilnya al-mudarris. Jadi tetap fa'ilnya al-mudarris. Nah, cuma dirubah adalah dhamir maf'ulun bihinya saja yang dirubah. Gitu ya. Iya, Ustaz. Alaikum jami'an. Nastamiru mahat at-tamrin al-11. Al-11. Tamrin al-11 di sini bukan latihan sebenarnya. Kita hanya diminta untuk memperhatikan saja. Ta'ammalil kalimat al-atiyata. Di sana ada kata ma'na. Ma ma'na ma'na?
Ya, na'am. Ma'na itu sudah menjadi bahasa kita kan Ibu ya? Iya. Kata ma'na itu tulisannya seperti itu. Mim, ain, nun, dan diakhiri alif maksurah ya atau ya? Alif maksud. Alifnya Iya. adalah alif maksurah, ma'na. Hanya saja ketika disambung dengan dhamir muttasil dalam keadaan jar, maka alif maksurahnya itu berubah menjadi alif mamdudah. Jadi ma'nahu, ma'naha. Jadi yang sebelumnya alifnya maksurah ketika disambung dengan dhamir muttasil, maka alifnya berubah menjadi alif mamdudah. Begitu ya, Bapak ya? Insya Allah nggak bingung ya maksudnya? Enggak. Assalamualaikum jami'an. Mudah ini. Nastamir ila as-safha ba'daha. Halaman berikutnya Ibu sekalian, at-tamrin ats-tsaniya 'asyara. Latihan ke-12. Ta'ammal atau ta'ammalil kalimatil atiyah. Di sini perintahnya kebanyakan ta'ammal. Ta'ammal. Perhatikan, bayangkan. Baik. Baik, di sini kalau kita perhatikan ini contoh-contoh dari ma al-istifhamiyah yang diawali huruf jar ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Di sana min dan ma jadinya mimma. Contohnya di sana karirna ba'di. Mimma khalaqallahu al-insana. Mimma khalaqallahul insana. Na'am, khalaqahu min tinin. Khalaqahu min tinin. Jayid. Insyaallah nggak bingung ya. Berikutnya di sana ada bi dan ma digabung jadinya bima. Karena ba'di. Bima qataltal hayyata. Bima qataltal hayyata. Jayid. Qataltuha bil hajari. Qataltuha bil hajar. Na'am. Qataltuha bil hajari. Ha itu kembali ke al-hayyah ya kan Ibu ya? Ya. Qataltuha qataltu ana qataltuha al-hayyah bil hajari. Thumma al-misal al-thalith li dan ma digabung jadinya lima. Karena ba'di. Lima kharajta min al-fasli. Lima kharajta min al-fasli. Al-jawab kharajtu li'annani maridun. Kharajtu li'annani maridun. Jayid. Insyaallah nggak ada kendala ya secara makna. Kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan. Kharajtu li'annani marid. Thumma al-mithal ar-rabi'. Di sana ada an dan ma. Ketika disambung jadinya amma. Karena ba'di. Amma bahasta fil madrasati. Amma bahasta fil madrasati. ما معنى هذه الجملة؟ عما بحثت في المدرسة؟ Apa yang kau cari di sekolah? Gitu ya? Bahasa ya, bahasa an itu artinya kan mencari ya kan Ibu ya? Apa yang kau cari di sekolah? Seperti dulu kalau saya kalau di pondok dulu itu biasanya masuk pondok pertama kali itu langsung kelihatan tulisan besar sekali di gedung santri baru. Gimana biasanya Bu Yuni tulisannya? Geng apa yang kau cari? Geng gontor apa yang kau cari? Bu Yuni tahu karena anak beliau juga dulu mondok di sana kan namanya? Iya, betul. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi orang setiap kali masuk pondok itu selalu membaca tulisan itu. Pengontor apa yang kau cari. Jadi ngapain ke sana mau ngapain ya? Tayyib. Karena ba'li bahastu an sa'ati.
Tuan Nah, jayid. Saya mencari jam saya kan ya. Oh, ke sekolah cuma mau mencari jam, jamnya hilang loh. Tadi marahin mak. Jayid. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah, Bu Siti Khadijah mikrofonnya sudah terbuka ya, Neo. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bu Siti Khadijah. Wafik barakallah. Masya Allah. Nah, contoh terakhir Ibu sekalian di sana karena ba'di. Amma sa'alta al-mudarrisa? Amma ما معنى عما سألت المدرسة؟ Bertanya yang ditanyakan guru padamu. Tentang apa? apa? Guru bertanya padamu. Kebalik. Sa'alta. Yang bertanya siapa di sini? Guru. Allah, al-mudarrisa. Al-mudarrisa maf'ulun Apa engkau bihi. bertanya Oh iya. Sa'alta anta kan Om ya? Iya. Tentang apa engkau bertanya kepada Pak Guru? Kan gitu ya? Oh iya, maf'ulun bi gurunya nih. Kan itu tak itu sebagai fa'ilnya, al-mudarrisa sebagai maf'ulun bihi kan Om ya? Al-jawab karena ba'di. Sa'altuhu 'anil imtihani. Sa'altuhu 'anil imtihani. Ma ma'na sa'altuhu 'anil imtihani? Saya bertanya kepada Pak Kepadanya tentang ujian. Partisipinya. Kayak ibu-ibu biasanya nggak sabar mau ujian. Kena sabar. Ujian insya Allah pasti akan datang. Baik, hal ini soal ada pertanyaan ibu sekalian tentang pembahasan ini, yakni tentang dihapusnya alif dari ma al-istifhamiyah. Kalau ma al-istifhamiyah diawali huruf jar. Hal min soal? Baik. Baik. Mudah kan namanya? Insyaallah. Berikutnya as-safha ba'daha at-tamrin ats-tsalitsa 'asyara. Ta'ammal al-mithal. Perhatikan contoh berikut ini. ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. Kemudian tulislah susunan-susunan kalimat berikut setelah merubah kata yang bergaris bawah menjadi bentuk jamak. Contoh di sana ibu sekalian. Jadi ba'di. Manil fata alladhi kharaja min al-fasl al-ana? Manil fata alladhi kharaja min al-fasl al-ana. Baik, ini tadi contoh yang kita baca tadi juga ini kan ibu ya. Manil fata alladhi kharaja min al-fasl al-ana? Ini kalau kita perhatikan al-fata ini mufrad. Maka isim mausulnya juga mufrad, mudzakkar alladzi, al-fata alladzi. Kemudian fi'lunnya juga mufrad juga, kharaja. Kita diminta untuk merubahnya menjadi jamak. Jadinya kaduna ba'di. Manil fityatul ladzina kharaju minal fasl al-ana? Manil fityatul ladzina kharaju minal fasl al-ana. Jayid. Di sana perubahannya pertama al-fata dirubah menjadi jamak jadi al-fityah. Ketika al-fityah jamak maka isim mausulnya juga harus menjadi jamak juga jadi alladzina. Dan fi'lunnya juga demikian juga, fa'ilnya bentuknya juga harus jamak jadi kharaju. Begitu Ibu ya? Insyaallah enggak bingung ya? Taib. Di sana ada 3 soal Ibu sekalian. Tadi yang terakhir menjawab siapa Om ya? Saya lupa. Bu Dita tadi terakhir Om ya? Kalau Bu Dita terakhir berarti sekarang Bu Ashroha. Tafadhali Bu Ashroha. Karena Bu Dewi masih belum bisa bersambung. Bu Ashroha, tafadhali Bu Ashroha. Raqam wahid. Manir rajulul ladzi dakhala baitukumul ana? Dakhala baitakumul ana.
maf'ulun bihi mansub. Kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana, Om? Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Ahsanti. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Seperti di layar. Manir rijalul ladzina dakhalu baitakumul ana. Gak ada kendala ya, insyaallah, gak bingung ya. جيد. نستمر عندها أبو أنيتا، تفضلي رقم 2. أين الطالب الذي جاء أمسي. Naam, amsi. Kata amsi itu mabni. Kata amsi itu mabni. Jadi pasti kasroh, selalu kasroh seperti itu, amsi. Meskipun dalam keadaan nasab. Kata amsi itu mabni tapi dalam keadaan nasab. Karena sebagai dzaraf. Baik, kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana, Om? Aina tullabul ladzina ja'u amsi. Ahsanti. Aina tullabul ladzina ja'u amsi. Seperti ditampilkan di layar seperti itu. Aina tullabul ladzina ja'u amsi. Fatahallahu alaik. Bu Anita. Nastamir ba'daha Bu Yuni. Tafadhali raqam 3. Bu Yuni. Dorobtal waladul ladzi dorobani. Darabtul walada. Dorobtul waladal ladzi dorobani. Ahsanti. Darabtul walada alladhi darabani. Sabar Bu Yuni ya. Baik. Kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana, Om? Dorobnal auladu. Enggak, yang dirubah ini Yang auladunya ya. al-waladunya. Naam. Darabtu Dorobtu auladul ladzina. al-aulada. Kan maf'ulun bihi. Oh, al-auladal ladzina. Dorobtu al-auladal ladzina dorobani. Dorobaninya juga dirubah menjadi jamak. Jadinya Ya. Dorobna. jamak mudzakkar. Pakai wawul jamaah. Dorobu. Naam, dorobuni gitu ya. Oh, dorobuni. Darabtul aulada alladzina dorobuni. ahsanti. Darabuni. Darabtul aulada alladzina darabuni. Wow, ini Maknya baris. ntar maknya yang datang. Baik, seperti ditampilkan di layar seperti itu Ibu sekalian. Darabtul aulada alladzina darabuni. Jadi wawul jamaah itu biasanya kalau yang kita pelajari kemarin setelah wawul jamaah itu ada alif ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu berlaku kalau setelah wawul jamaah itu tidak ada kata lain setelahnya. Maksudnya tidak ada sambungan kata lain setelahnya. Tapi kalau setelah wawul jamaah itu ada dhamir muttasil, maka tidak perlu ditambahkan alif. Gitu ya Bapak ya? Seperti di sana tulisan dorobuni tidak ada alifnya setelah wawul jamaah. Gitu ya Bapak ya? Wadih umat? Wadih insyaallah. Waalaikumsalam jami'an. Hal min soal umat? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Bagaimana, Om? Mau tanya yang tadi yang di atas yang latihan 12 terlewat sedikit. Tafadhali. Jadi amma sa'al mudarrisa. Itu sa'al mudarrisa itu jumlah fi'liyah lengkap Ustaz ya? Naam, jumlah fi'liyah. Sa'al mudarrisa. Naam. Fi'lun fa'il maf'ulun bihi. Nah, yang setelah sa'altuhu itu juga Ustaz ya? Naam, sa'altuhu. Lengkap juga ya? Naam, sa'altuhu sa'alanya fi'lun, ta'nya fa'il, ha'nya maf'ulun bihi. Kemudian adil imtihan jar majrur. Bagaimana, Om?
Ya, hu-nya itu apa tadi ya? Domir gitu ya, Ustaz. Naam, hu-nya itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Baik, Ustaz. Naam, istahlan itu jami'an. Soalan akhar, Mahat? Nah, Ada Ustaz. lagi pertanyaan? Ayo Ujat. Baik, ini sebenarnya masih tersisa 2 halaman, 2 atau 3. 2 lah sebenarnya. Tapi Satu, Ustaz. kalau kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang saja gimana Ibu? Nggak apa-apa Ustaz. Apa, Ustaz? Gak apa-apa Om, ya. Ini kalau terlalu malam, kemarin sudah malam sekali, ini hari ini kalau juga terlalu malam nanti takutnya dimarahin ayahnya anak-anak Om. Baik. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ibu-ibu mungkin hari Senin kesulitan untuk belajar, tidak masalah. Mungkin kita belajarnya di hari Sabtu dan Ahad saja. Sebenarnya agak pengen ngebut dikit sih kemarin Om sebenarnya. Kalau hari Senin bisa belajar itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak masalah, tidak perlu dipaksakan. Tapi gimana ibu-ibu kalau hari Senin belajar itu gimana? Yang ada hadir cuma sedikit kan Ustaz dari kemarin. Pastinya nanti ketinggalan. Kasihan. Kalau saya anak senang-senang aja. Tapi kasihan yang lain ketinggalan Ustaz. Baik, yasirullah. Nggak masalah. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Sabtu ibu-ibu sekalian. Nanti sisa 2 halaman ini akan kita lanjutkan dan mungkin bisa jadi akan langsung masuk ke Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10, itu pelajaran terakhir di semester ini. Pelajaran ke-10. Semoga Allah memberikan kemudahan. Evaluasi ya Ustaz. Bagaimana Om? Evaluasi. Setelah itu latihan dulu. Latihan sekalian murojaah kan. Nah, Ustaz. Apa Ustaz tanya satu aja Ustaz. Dan penyebab. Kemarin Ana dapat itu al-bi'ru itu termasuk isim mu'annas ya? Naam, al-bi'ru itu mu'annas secara sama'i, berdasarkan sama'i. Kita dulu pernah, oh ya Bu Ashrahah, semester 1 belum dengan saya Om ya? Belum Ustaz. Di semester 1 bab, kalau nggak salah bab 5, kalau nggak salah, itu kita membahas tentang mudzakkar dan muannas, ya kan Ibu ya? Mudzakkar dan muannas. Muannas itu ada yang muannas haqiqi. Muannas haqiqi itu biasanya itu memang betul-betul orangnya itu muannas. Kullu ma talidu au tabit, setiap yang bisa melahirkan atau bertelur. Itu muannas haqiqi. Muannas haqiqi. Jadi memang betul-betul asli hakikatnya muannas. Dan itu mencakup misalkan nama perempuan, kemudian sifat yang biasanya khusus untuk perempuan, kemudian profesi untuk perempuan, kan gitu ya Ibu ya? Demikian juga dengan misalkan hewan-hewan yang mu'annas seperti itu. Berikutnya yang termasuk juga mu'annas itu ada mu'annas majazi. Mu'annas secara majaz, meskipun tidak bisa melahirkan dan tidak bisa bertelur, tapi dianggap sebagai mu'annas. Di antara mu'annas majazi itu biasanya yang diakhiri tak marbutah, ya kan Ibu ya? Iya. Yang diakhiri tak marbutah itu biasanya termasuk mu'annas majazi meskipun tidak bisa bertelur atau melahirkan. Dan juga termasuk mu'annas majazi itu anggota tubuh yang berpasangan, ya kan Ibu ya? Betul. Dan juga termasuk mu'annas majazi adalah mu'annas berdasarkan sama'i. Mu'annas berdasarkan sama'i itu maksudnya bagaimana? Sama'i itu dari kata sami'a yasma'u, pendengar. Sama'i itu adalah pendengaran. Maksudnya bagaimana? Mu'annas berdasarkan sama'i itu adalah mu'annas berdasarkan kita mendengar orang Arab. Kita tahunya itu dari orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita ikuti itu sebagai mu'annas.
Seperti kata syamsun, itu mu'annas. Kenapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan sama'i. Karena orang Arab menganggapnya mu'annas, maka kita ikuti itu mu'annas. Qidrun, itu mu'annas. Kemudian bi'run, itu juga mu'annas juga. Gitu, Om ya? Nah, Ustaz. Allah. Barakallahu. وفيك بارك الله. Yakfi. سؤال آخر أمهات؟ لا يوجد؟ Tadi cukup satu, tapi pengen nanya lagi. Ya, Tapi silakan ingat, Om. Ustaz, di apa? Saya juga ada ini sebenarnya bukan itu pertanyaan estafet. Di kata waladhdallin itu kan ada asyamsiyah Ustaz ya. نعم. Waladhdallin. Nah, itu ya. Nah, yang mau ditanyakan yang keduanya, dolin itu apakah termasuk juga asyamsiyah? Maksudnya? Kan itu waladhdallin itu setelah dha itu kan alif. Naam, dotnya itu panjang. Naam. Alif kemudian bertemu dengan huruf bertasydid. Huruf bertasydid itu bukan kata baru. Huruf bertasydid itu bukan kata baru. Jadi kata dolin, dolun itu satu kata. Dari kata dhalla yadhillu, dhalla yadhillu, dhalun kata dhalin, dhalun itu adalah isim fa'il, sebutan untuk pelaku. Seperti kataba jadinya katibun gitu tuh ya. Nah, Ustaz. Oh, berarti yang asamsia yang depannya aja Ustaz ya. Kalau bukan satu kata berarti bukan. Nah, jadi al-syamsiyah, al-qamariyah itu berlaku di awal kata jika bersambung dengan al gitu ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Ibu sekalian. Cukup, Om ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu. Nanti kita akan melanjutkan sisa 2 halaman di bab 9 ini. Dan insya Allah juga akan kita lanjutkan ke bab 10. Bab 10 itu sebenarnya bab yang mudah, insya Allah. Tidak terlalu panjang juga. Di sana hanya ada 2 poin pembahasan. Dan pembahasan yang pertama itu pun sebenarnya hanya pengenalan saja, sekilas saja. Bukan pembahasan utama. Pengenalan tentang fi'lun mudhari'. Selama ini kita baru dikenalkan fi'lun madhi saja, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Insya Allah di bab 10 kita akan dikenalkan dengan fi'lun mudhari', tapi hanya sekedar kenalan saja. Karena nanti untuk pendalaman tentang fi'lun mudhari', pengembangannya, i'rabnya, lalu dhamirnya, itu di semester depan, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan ada pembahasan yang kedua, poin pembahasan yang kedua di bab 10 itu nanti tentang bilangan. Kita akan murajaah lagi tentang bilangan, dan ada pengembangan di sana. Ada bilangan yang baru akan kita pelajari, tapi mudah insya Allah. Ya, Ustadz, Ya. Ustadz, tadi mic-nya ditutup karena menerima telepon dari pondok, Ustaz. Naam, la ba'sa, ya sallallahu alaihi wasallam. Ini Bu Siti Khadijah. Iya, Ustaz. Naam, la ba'sa, ya sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Karena mungkin jadwal libur boleh menelpon rumah, ya. Iya. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan Ibu sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.